ibu, bapak, gak usah. Biar hitam dikit. Ya. Ya, yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, jajarannya, juga para tokoh masyarakat, dari ulama juga dari Pak Suhendro, Detilen, dan seluruh ibu-ibu, PKK, Posyandu, semua warga di sini. Dan kita sangat bersyukur RPTRA ini ada bukan sekedar taman, ibu-ibu, bapak, tapi kami ingin ibu-ibu itu bisa saling memperhatikan. Ya, jadi ibu-ibu saling memperhatikan anak orang, memperhatikan orang tuanya, jangan memperhatikan suaminya atau istrinya saja ya. Itu nggak boleh gitu, tapi lihat anaknya gimana, orang tuanya gimana. Jangan sampai ada anak tidak sekolah, jangan sampai ada yang sakit tidak bisa berobat. Jadi kalau nggak ada duit datang ke rumah sakit, lapor puskesmas, biar dokter yang kunjungin. Karena kami ingin nanti 1.250 orang Jakarta, ada satu dokter, satu bidang, satu rawat yang ngawasin. Jadi kalau ada yang datang ke rumah bapak ibu, minta data kesehatan, jangan ditolak. Kami ingin tahu siapa yang potensi bisa kena jantung misalnya, yang potensi gula darah, sehingga bapak ibu umurnya bisa lebih panjang dan hidupnya juga lebih bahagia. Ya, jadi kumpul di sini bukan cuma tempatnya. Saya ingin bapak ibu saling memperhatikan, saling mempedulikan. Nah, kami juga lagi merancang tiket. Nanti kalau anak bapak ibu dapat kartu Jakarta Pintar, otomatis mereka naik bus tidak bayar. Bapak ibunya, keluarganya juga tidak bayar nanti. Asal nunjukin kartu yang sama. Nah, kami juga lagi dorong tahun depan bisa berlaku. Yang punya KTP tinggal di rumah susun, itu naik bus juga tidak bayar. Nah, itu yang penting. Supaya bapak ibu didorong. Naik motor terlalu berbahaya sekarang. Kita juga lagi dorong nanti yang pegang KJP keluarganya pun bisa beli sembako harga subsidi. Ya, jadi saya tidak suka datang kasih bantuan habis pergi hilang bantuannya. Lebih baik tiap bulan kita akan berlaku mungkin setelah APBD perubahan. Di sini ada pegang kamar, kita ada food station. Nanti sembako ini daging segala macam ada harga diskon khusus yang pegang KJP supaya anak-anak itu punya gizi yang baik. Tiap bulan bisa beli sekali. Makanya saya nggak suka datang pagi-pagi terus hilang, nggak. Saya ingin tiap bulan bapak ibu ketemu saya tidak ketemu, suka atau tidak suka dengan saya, ini adalah hak bapak ibu untuk bisa beli. Ya, tapi kalau sakit jangan jadi dokter-dokteran ya. Datang ke puskesmas berobat. Kalau giginya ibu-ibu udah mulai jelek, datang ke puskesmas rapiin. Nanti ditinggal suami repot gara-gara giginya ompong. Ya, jadi harus datang rapiin. Kader yang namanya Jumantik tahun depan kita udah naikkan uangnya, tapi kesimpan tunjukkan. Yang Posyandu juga, yang PKK juga. Tapi kalau yang malas terpaksa kita coret. Ya, jadi harus rajin. Masih banyak lahan tanaman semua. Dan sebagai penutup saya minta sekali lagi, ini tempat bukan hanya taman, tapi saya ingin dari janin sampai lansia kumpul bersama, lalu diperhatikan mana yang kekurangan, mana yang bisa dagang, mana yang ingin sekolah. Karena kalau uang DKI tambah banyak, penghematan tambah banyak, setelah sungai kita udah beton-betonin, seat pile, alat berat udah beli, nanti tahun depan mulai pengaspalan semua kampung, tahun-tahun depannya lagi kan nggak mungkin beli lagi, berarti duitnya ada sisa. Nanti anak-anak yang pintar pun KJP termasuk untuk kuliah nanti. Jadi ini yang kita akan terus dorong. Jadi Bapak Ibu, yang penting sehat, mesti merasa cukup.
baru bahagia. Ya, kalau nggak pernah puas, nggak pernah bahagia. Jadi orang yang paling kaya di dunia itu adalah orang yang punya semua barang kecuali duit yang banyak. Iya, kenapa? Bisa gini ya, saya pengen pulpen ini, saya duitnya nggak cukup beli lagi tuh Pak. Terus saya bilang, udah punya ini, buat apa beli yang ini? Jadi saya merasa punya semua. Kan sudah punya, buat apa beli? Makanya saya orang paling kaya di dunia. Karena sebenarnya fakta nggak ada duit, tapi orang paling miskin di dunia adalah orang yang nggak punya barang apapun kecuali duit yang banyak. Nah kenapa? Bisa gini, saya udah punya pulpen ini, saya merasa nggak punya ini, saya beli lagi, mampu beli, karena orang kaya punya duit kok. Ini beli lagi, nggak punya beli lagi, akhirnya apa? Saya selalu tidak pernah merasa punya barang, padahal punya uang banyak untuk beli. Nah jadi orang yang bahagia adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Tentu kita pemerintah berusaha supaya Bapak Ibu kepalanya penuh, terdidik, bahagia, beragama, berbudaya ya, berrohani, juga perutnya penuh, sehat, dompetnya penuh, punya duit. Jadi tugas kami adalah membuat penuh kepala, perut, dan dompet warga Bapak Ibu di sini. Yang penting Bapak Ibu jangan stres ya. Kalau stres nanti awet tua, bukan awet muda nanti. Ya, kalau kurang sehat datang ke puskesmas. Puskesmas semua dibayar dengan gaji yang mahal. Ya, jadi kalau puskesmas nggak mulai ini dengan baik, lapor kami biar kita pecat aja udah. Ya, dibayar lumayan nih. Ya, kalau KTP elektronik memang mesin-mesin banyak yang rusak yang dari pusat. Kami tahun depan akan beli mesin sendiri supaya Bapak Ibu nggak usah ngantri lama nunggu KTP elektronik. Ya, kita akan segera beli mesinnya biar cepat. Sekarang sabar dulu. Yang penting udah nggak usah panik, semua dapat KTP elektronik, nggak usah panik. Tunggu aja santai ya. Terus sekali Bapak Ibu, jangan sampai ada anak yang sakit, keluarga sakit, nggak sekolah, nggak boleh. Kalau yang nggak punya rumah, doakan kami akan membangun banyak rusun. Bukan rusun, apartemen 16 lantai, pakai lift. Bayarnya hanya 15.000 per hari. Kami subsidi. Ya, tinggal di daerah rusun, naik bus nggak bayar, anak dapat KJP, bisa pinjaman modal kerja, asal rajin. Kami tahun depan bangun 36 gedung untuk rumah susun. Terus kalau Bapak Ibu punya tanah, nanti Pak Lurah, Pak Camat punya tanah ini, punya tanah rame-rame, udah patungan kerjasama sama DKI. Kalau Bapak Ibu punya tanah 100 meter, kami akan bangun apartemen, dapat 1,5 kali. Jadi kalau tanah 100 meter udah jadi apartemen, Bapak Ibu dapat 150 meter apartemen. Kalau satu unit 30 meter berarti dapat 5 apartemen, sertifikat. Kita tukaran. Tapi sisa gedung punya kami, kira-kira gitu kan, naik ke atas nih. Kita dagang kan, dagang dong. Ibu dapat 1,5 kali, saya dapat 3 kali kan wajar. Ini namanya dagang. Sama-sama untung kan. Nabi Muhammad belum dapat wahyu aja pedagang. Makanya maju Islam dulu, dagang. Jadi kita mesti dagang. Nah ini PKK Ahmad ngajarin Bapak Ibu buat dagang. Nah dia dilatih dagang apa, nanti butuh modal. Saya menyediakan 1 triliun buat bantuan modal. Saya baru salurkan sekarang nyari orang jujur itu baru dapat 20.000. Padahal saya pengen kasih 100.000 orang, satu orang 10 juta. Dari mana tahu jujurnya? Dia tinggalnya tertib, bayar iurannya tertib. Nah dari situ kami seleksi. Kalau tahun depan kasih 1 triliun lagi, duit ini balik, udah dapat 200.000. Nah kami kasih bunga yang murah. Saya lagi usahakan bunganya supaya di bawah 10%. Sekarang 1% per bulan. Nah saya ingin bikin 0,5% per bulan. Jadi Bapak Ibu bisa dagang, ada modal untuk usaha. Ya yang penting tinggal di Jakarta ini harus dagang. Orang begitu banyak, peluang begitu besar. Nah yang penting ada modal, ada kemauan, ada kejujuran bisa. Nanti Pak Camat, Pak Lurah mulai cek Pak Wali Kota.
tanah-tanah penduduk mana mau kerjasama dengan kita akan bangunkan, bawahnya bisa jualan, bisa ada taman. Karena kalau tanahnya luas, saya kan paling bangun setengah jadi taman. Kalau taman pasti banyak yang datang, jualan minuman apapun laku. Ya, saya kira seperti itu. Karena matahari sudah mulai tidak panas, jadi lebih baik saya kalau tambah panas saya terus supaya hitam. Ini mau hujan, basah kuyup. Lebih baik kita stop, mau tanda tangan soalnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya